join. Kita tunggu narasumber kita dulu ya untuk malam hari ini. Wah, pasti kalian semua udah pada nungguin ya. Oke, kita tunggu lagi sebentar ya. Oh ya, jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian ya untuk ikutan. Lumayan loh, ini itu narasumber kita merupakan juara internasional yang juga sekarang lagi melanjutkan pendidikannya di kedokteran UNS. Jadi benar-benar bermanfaat banget ilmunya, terus motivasinya juga dapat banget pastinya. Halo semuanya yang udah join, jangan lupa ajak teman-temannya ya, ajak gabung semuanya. Kita ramaikan hari ini, yeay! Mumpung lagi libur kan, jadi manfaatkan waktunya, ayo kita bareng-bareng aktif. Oh iya, buat kalian yang dari sekarang udah punya pertanyaan mengenai refleksi hikmah meneliti bagi sang juara sejati, silahkan banget ya untuk bertanya di kolom Q&A atau langsung drop di komen. Nah, kita tunggu ya narasumber kita pada malam hari ini. Ayo sambil menunggu silahkan teman-teman yang lain diajak ya. Halo Kak Queen. Hai. Nah, jadi udah rame ya? Iya, udah rame nih. Jadi yang lain ayo silahkan ajak teman-temannya juga ya untuk ikut, masih ada waktu nih. Oke, sebelum kita mulai, kenalin, aku nih Kita Chandra Puspita yang pada malam hari ini itu bakal jadi moderator. Dan kita sudah kedatangan nih narasumber kita yang sangat kece badai dan sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada acara Sapa Sang Juara pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini Sapa Sang Juara kita memiliki tema refleksi hikmah meneliti bagi sang juara sejati. Nah, perkenalan dikit nih, Kak Queen ini merupakan anggota APMI juga dan sekarang menjabat sebagai sekjen dan juga sekarang sedang melanjutkan pendidikan kedokteran dan sudah semester 7 guys. Oke, Kak Queen mungkin bisa untuk memperkenalkan diri lebih dalam gitu biar para audiens itu lebih kenal. Oke, terima kasih Chandra. Oke, wow, ini udah ramai juga ya sore malam-malam gini lagi libur-libur. Di tempat kalian pada hujan apa enggak? Karena di rumah aku hujan. Ini perkenalkan, aku Winita Maria. Di sini aku sekarang lagi posisi ada di Jogja. Jadi aku asalnya dari Yogyakarta. Dan benar yang dibilang Chandra tadi, aku sekarang lagi semester 7 di Fakultas Kedokteran di UNS. Wah, bentar lagi udah mau lulus ya Kak, udah bentar lagi mau jadi dokter. Wah, keren banget nih kakaknya nih. Oke, jadi teman-teman yang punya pertanyaan dari sekarang, silahkan banget ya untuk ditanya di kolom Q&A ataupun di kolom komen. Pertanyaan tentang apapun mengenai Kak Queen, mengenai meneliti, mengenai juara dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman ada yang lagi dimotivasi nih di rumah tuh jadi mager-mageran mau nanya tips and trick, silakan banget ya. Nah, jadi sembari menunggu teman-teman lagi mikirin pertanyaan mungkin, sekarang saya pengen nanya nih satu pertanyaan ke kakak nih. Menurut kakak, bentuk yang mikir bahwa juara itu hanya sebatas medali, piala, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang juga nilai kayak, oh ini nih yang namanya juara. Juara tuh pokoknya harus dapat medali, harus dapat piala gitu. Nah, menurut kakak apa sih makna juara bagi kakak gitu? Oke, makasih Chandra pertanyaannya. Buat aku sendiri ya, dari sekian banyak, maksudnya sampai aku usia segini gitu, bisa dibilang aku memaknai sebuah juara itu adalah sebuah batu loncatan sih, lebih ke batu loncatannya kayak gitu. Sebuah pijakan baru untuk pencapaian-pencapaian yang lebih besar di atasnya gitu. Tapi untuk seperti piala, piagam, ataupun penghargaan, ataupun hadiah apapun bentuknya, itu adalah sebuah bonus. Tapi yang lebih aku rasain adalah dia adalah sebuah batu atau pijakan untuk ke langkah-langkah yang lebih besar di atasnya kayak gitu. Jadi menurut aku lebih berharga di prosesnya sih gitu kalau aku ya. Wah, keren banget ya. Jadi benar-benar sebagai batu loncatan dan sebuah proses gitu. Jadi juara itu nggak hanya tentang piala ya, kembali guys. Jadi harus dinikmatin juga segala proses dalam meraih juara tersebut. Oke teman-teman, kalau yang punya pertanyaan silakan banget nih untuk ditanya di kolom Q&A ya. Nah, kita udah ada nih
dua pertanyaan. Pertama, ini event opsi 2015 nih. Dari Raihan Najib, kita tanya ini dulu ya. Adakah yang lebih terkenang saat event opsi 2015 selain mendapatkan medali? Ayo Kak, silakan. Oke, jadi buat aku adalah itu event pertama aku mungkin ya. Event pertama aku untuk bertemu dengan orang banyak dengan sebegitu banyak inovasi kayak gitu. Sebegitu banyak inovasi dan seluruh Indonesia untuk pertama kalinya. Jujur, untuk merasakan rasanya lomba internasional ataupun lomba nasional itu tuh udah apa ya, keinginan yang mungkin dari ketika aku kecil tuh kayak pengen gitu ngerasain hal-hal yang bisa ketemu banyak orang di satu perlombaan dengan apa ya, nuansa atau vibes yang wah gila keren banget gitu. Tapi baru bisa tercapai di ketika aku di Opsi 2015 gitu. Pertama kalinya aku juga ke Surabaya saat itu, yang nggak tahu istilahnya belum tahu tuh kota-kota lain gitu, mungkin sekitar Jogja aja, sekitar Jogja, Jawa Tengah, tapi belum pernah sampai ke Surabaya ataupun Jawa Timur saat itu. Jadi pertama kalinya aku ke Jawa Timur, lebih khususnya ke Surabaya. Terus habis itu ketemu lagi sama teman-teman benar-benar dari Sabang sampai Merauke, ketemu semua kan. Dan di situ juga kita bisa mendengarkan atau menerima cerita-cerita ataupun masukan-masukan untuk penelitian kita tuh dari juri-juri yang menurutku keren banget gitu, nggak main-main ngomentarinnya tuh benar-benar oh bagus banget gitu buat pengembangan kita di masa depan, pengembangan inovasi dari yang kita buat diri kita juga gitu kan, masukan dari ketika kita presentasi dan lain-lain, dan yang masih kepakai sampai sekarang menurutku kayak gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa sih buat aku kalau Opsi 2015 itu. Jadi ini juga nih pengalaman buat kita. Jadi untuk mengikuti suatu perlombaan itu bukan hanya juaranya yang malah buat kita tuh mengikuti, tapi dari lebih ke pengalamannya, bertemu orang-orang hebat lainnya dan sharing-sharing gitu Kak ya. Oke, ini udah mulai dari pertanyaannya. Tapi sebelum itu teman-teman ajak ya teman-teman yang lainnya untuk join. Pokoknya ramaikan terus banyak-banyak tanya di kolom chat. Kapan lagi kan kita dapat kesempatan untuk ngobrol sama juara internasional dan juga anak kedokteran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini keren banget nih pertanyaannya Kak. Bagaimana caranya agar kita menerima kekalahan sedangkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin? Mantap. Terima kasih pertanyaannya Vidya. Oke, sebuah kekalahannya. Dari aku sendiri, aku pernah mengalami rasanya apa ya, titik terendah atau ketika merasa down di dalam suatu proses perjalanan aku dalam meneliti maupun dalam perlombaan maupun sampai sekarang aku di perkuliahan kayak gitu. Kekalahan itu hal yang apa ya, istilahnya pasti pernah ada prosesnya, kita harus jatuh dulu, ada prosesnya kita harus apa ya, di posisi terendah dulu gitu. Gimana sih caranya? Kalau aku biasanya apa yang aku ini adalah aku mencoba untuk mawas diri gitu. Mencoba untuk oke, aku sudah berusaha gitu kan, aku sudah ada di titik aku berusaha. Ketika aku belum bisa mendapatkan apa yang aku ekspektasikan gitu, kita mungkin menaruh ekspektasi gitu, tapi ketika belum sampai di titik itu, belum sampai di pencapaian hasil yang kita pengen itu tadi, kalau buat aku sendiri adalah berarti mungkin orang lain itu yang udah ada di titik itu, dia mungkin sudah mengusahakan semaksimal itu. Oke, aku masih kurang untuk mengusahakannya lagi. Oke, aku masih bisa menginovasi apapun lagi untuk langkah-langkah atau metodeku buat mencapai ke pencapaian itu kayak gitu. Misal aku lebih banyak aku berdoanya, lebih banyak aku belajarnya gitu. Pasti ada waktunya ketika kita itu apa ya, istilahnya buat sadar gitu. Kalau oh masih banyak nih langkah-langkah yang masih aku terlewat gitu. Poinnya adalah itu. Apa sih yang masih aku lewatkan
ketika aku pengen mencapai pencapaian itu kayak gitu. Mungkin kita terlalu fokus buat belajar doang gitu. Misalnya mau buat presentasi, oke, aku terlalu fokus untuk belajar aja, aku terlalu fokus untuk menyiapkan produkku aja, ataupun aku terlalu fokus untuk tips and trick presentasi aja gitu. Tapi aku kurang harus ke orang tuaku, atau aku kurang berdoanya aku masih kurang, istilahnya kayak gitu. Itu apa sih yang masih kurang, itu harus aku coba untuk lengkapi sih. Buat aku sih kayak gitu ya. Banget nih Kak, motivasi banget nih buat saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada juga bertanya mengenai penelitian. Ini Kak, dari nggak kelihatan namanya. Keren, kalau boleh tahu Kakak udah meneliti tentang apa aja Kak? Oke, wah nggak ada namanya. Terima kasih pertanyaannya. Hai kamu. Jadi waktu itu sebenarnya aku dari SMP ya, mungkin udah ikut di bidang penelitian, karena memang SMP aku itu kebetulan mewajibkan untuk siswa-siswinya itu mengikuti apa namanya ekstrakurikuler penelitian. Terus ketika SMP aku juga mencoba untuk submit beberapa judul penelitian. Waktu itu aku pernah jadi kayak penyaringan air tapi berbasisnya sinar matahari gitu. Jadi memanfaatkan kaca bekas gitu untuk penyaringan air saat itu, tapi masih jauh dari kata sempurna. Lalu waktu aku SMA aku membuat kacamata buat tunanetra. Jadi kacamata tunanetranya itu untuk mendeteksi teman-teman penyandang yang nggak bisa disabilitas. Jadi tunanetra, terus kan butuh buat mengidentifikasi uang ya, dimana mereka tetap membutuhkan alat transaksi kayak uang kayak gitu. Nah, kita membantu pembuatan alat untuk itu, mereka bantu bisa mengidentifikasi uang kayak gitu. Itu terus sekarang kuliah, dan kuliah juga kebetulan di kedokteran sih. Jadi mengambil bidangnya bulan objin gitu. Keren banget ya, nggak cuma kayak udah banyak ya. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya, tapi sebelum itu tak ingetin lagi ya buat teman-teman yang masih punya pertanyaan di benak, ada yang mau curhat juga, mau nanya sama Kak Queen tips and tricks apapun itu mengenai penelitian, sekolah, dan lain sebagainya, boleh banget untuk ditanya di kolom Q&A. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian untuk ikut dan ramaikan IG Apni sekarang juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Gamelius. Kak, apa saja yang harus dilakukan maksudnya dipersiapkan sebelum melakukan penelitian? Oke. Apa aja sih yang harus disiapkan sebelum melakukan penelitian? Pertama, buat aku adalah pertama udah, kalau misalnya nih secara teknis pasti udah ada belum judulnya kayak gitu, udah ada belum judulnya. Tapi buat aku yang secara mendasar adalah niatku untuk meneliti sih gitu, karena penelitian itu sebuah proses yang cukup panjang. Jadi ketika kamu sudah mempunyai niat yang meneliti sepanjang apapun, selama apapun, dan sebagaimanapun naik turunnya, ketika kamu sudah punya, oke, aku harus mulai meneliti sekarang, dan aku mau tahu tentang ini, berarti harus aku mulai kayak gitu. Nah itu sebuah istilahnya bekal pertama. Oke, udah ada niat, udah ada ketegasan, udah ada ketekunan, baru aku mulai untuk ketika aku udah punya judul juga. Tapi kalau kamu belum punya judul, kamu bisa mendapatkan dari sebuah pengalaman sih. Aku kebetulan penelitianku waktu SMA juga itu berdasarkan benar-benar sosial eksperimen waktu jadi aku lagi di jalan dan aku melihat sosok tunanetra yang mungkin sekarang sering dilihat di kawasan itu, ada bapak-bapak tunanetra yang jual sapu dan lain-lain. Di situ aku melihat bapak itu kayak transaksinya kan tetap pakai uang cash ya. Terus habis itu
dia itu ngerasainnya pakai perabaan gitu. Terus ada ya yang namanya masih anak SMA, jadi kayak ngerasain gimana ya bapak itu bisa tahu gitu, gimana ya bapak itu tuh bisa mengidentifikasi uang dengan mudah. Nah, dari pertanyaan itu yang mulai bisa tumbuh jadi ide yang baru kayak gitu. Oh, coba deh aku buat yang kayak gini. Akhirnya kita sharing sama partner penelitianku, terus sharing juga sama dosen sama guru yang akhirnya bisa mencoba untuk memproduksi dari alat tersebut. Jadi mungkin pertama udah ada judul dan niat ya. Yang utama adalah niatan dan ketekunan, itu sih kunci soalnya. Oke, berarti ada quotes nih, kalau ada niat pasti ada jalan ya. Dikaitkan ke sana ya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan banget ya untuk di drop di kolom Q&A dan ajak teman-temannya lagi ya. Kita harus sharing ilmu ya. Jadi ayo ramaikan, ajak teman-temannya. Oke, ini ada nih, kayaknya lagi nervous banget nih. Dari Gina. Tips motivasi diri dong Kak. Terus gimana caranya biar nggak nervous? Silakan Kak. Nervous gimana nih? Nervous ketika ngomong, nervous ketika apa nih? Aku juga buat aku sendiri itu juga butuh apa? Latihan. Gitu. Buat memotivasi diri ada namanya proses gitu. Kita belajar dari orang lain itu adalah lebih juga. Memotivasi diri itu kita tuh ada kalanya untuk melihat teman-teman kita yang sudah di atas ataupun orang-orang besar lainnya yang udah di atas untuk aku harus ada di pencapaian itu kayak gitu. Terus tapi jangan lupa untuk tetap lihat ke bawah, kita udah ada di titik ini, kita udah ada di proses sejauh ini, terima kasih aku kayak gitu. Jadi itu pencapaian ketika sudah mencapai suatu pencapaian, jangan lupa untuk berterima kasih. Tapi ketika kita itu juga jangan lupa kita tetap punya mimpi yang ada di atas kayak gitu. Aku pengen sampai di sana, aku pengen ada sampai di sana kayak gitu. Terus biar nggak nervous, latihan. Karena aku sendiri juga masih jauh dari kata lancar, kata apa ya, masih banyak butuh latihan kayak gitu. Dari pengalaman mungkin banyak ngomong di luar ataupun ngomong di luar, terus coba untuk banyak membangun relasi, latih terbuat gitu. Ngobrol sama orang meningkatkan relasi gitu ya, kayak gitu. Ngobrol. Oke deh Kak, tadi agak putus-putus ya. Sekarang coba udah ajak start. Oke, sekarang udah lancar. Sekarang udah lancar lagi? Udah Kak, udah. Oke, kita lanjut Kak ya untuk pertanyaan berikutnya. Oh, ini nih ada juga nih. Apa persiapan khusus kakak yang menurut kakak bisa membuat kakak meraih medali? Oke, wow. Dari video lagi ya. Apa persiapan khusus? Persiapan khusus. Menurutku adalah bekalku ya, mungkin. Bekalku ketika aku percaya diri, aku bisa nih kayaknya gitu. Aku mengangkat sesuatu yang beneran terjadi dan dibutuhkan. Kayak gitu sih. Aku mengangkat hal yang memang benar-benar terjadi dan dibutuhkan. Jadi aku percaya diri ketika aku menceritakan penelitianku saat lomba itu, saat opsi gitu. Aku percaya diri aku menceritakan penelitianku karena kondisinya memang saat itu dibutuhkan alat itu, dibutuhkan penelitian itu, dibutuhkan inovasi itu. Kayak gitu. Jadi aku merasa ketika kamu merasa
kamu sudah mengusahakan, oke, kamu percaya dengan penelitianmu itu adalah penelitian yang dibutuhkan atau inovasi yang sangat amat dibutuhkan, baik oleh lingkunganmu, oleh wilayahmu, atau bahkan sampai di Indonesia ini butuh penelitianmu, itu adalah bekal yang penting kayak gitu. Dan itu berasal dari pengalaman hidupmu, itu akan menjadi nilai plus lagi gitu. Itu benar-benar dari apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, dan kamu pengen tahu sebenarnya terjadi apa, dan kamu punya pemecahan masalahnya. Wow, keren banget ya. Jadi kalau misalnya kita udah buat ide yang bisa diaplikasikan, tentunya pasti akan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi membuat penelitian yang bisa diaplikasikan gitu Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi tak ingetin lagi ya buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan banget untuk ditanya di kolom komentar ya, jangan malu-malu. Dan ajak teman-temannya lagi untuk ikutan. Oke, ini dari Rifka Nisa. Gimana sih Kak cara Kakak untuk mempertahankan motivasi untuk meneliti ketika ada titik terjenuh, ada di titik terjenuh? Silakan Kak. Oke, gimana untuk mempertahankan motivasi? Pertama, ketika kamu membuat suatu penelitian, pasti ada tujuannya. Selain tujuan yang dituliskan di proposal, pasti ada tujuan yang ada di hati kamu gitu. Bener banget kan? Tujuan apa yang ada di hati kamu? Oke, aku mau meneliti ini untuk membantu orang misal, atau aku mau meneliti ini agar aku bisa ini loh, nunjukin apa yang terjadi di lingkunganku kayak gitu. Ada kan, selain tujuan yang dituliskan di proposal, itu pasti ada tujuan yang ada di hati. Nah, balik lagi tuh, ke tujuan yang ada di hati tuh, kamu sampai berhenti di, misal kamu berhenti di titik ini, tujuanmu tuh udah tercapai belum sih? Biasanya aku kayak gitu sih, kalau aku ya, mungkin buat pandangan aku sendiri, ketika aku capek, kok aku sampai di penelitian ini, atau ketika aku di tengahnya proses aku meneliti, atau di tengahnya proses aku istilahnya waktu aku observasi, atau ketika aku lagi pengambilan data, kok rasanya kok cuman kayak gini ya, kayaknya nggak maksimal ya aku ngambil datanya, atau kayaknya aku penelitiannya kayak nggak maksimal ya, aku balik lagi, aku mau berhenti. Oke, kalau aku berhenti, yang tadi aku niatin gitu, yang tadi udah kita bangun niat di awal, kita punya tujuan di awal, yang tujuan yang kecuali yang tertulis di proposal ya, ini yang tertulis di hati gitu istilahnya, yang tertulis di hati nih udah dicapai belum sih gitu? Oh belum ya, berarti ada yang harus aku capai dong gitu kan. Rasanya buat aku ketika kamu udah buat, aku pengen kayak gini, kok belum aku laksanain, ada yang ganjel gitu, berarti harus aku capai bagian apanya, atau aku ubah nih, misalnya aku coba deh aku refreshing dulu, aku baca yang lain, atau aku ngerjain yang lain dulu kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu dulu sih, aku coba lihat yang luar dulu, misalnya aku pengen cari-cari research yang lain kayak gitu, misalnya aku istilahnya melihat research orang lain tuh bisa bangun aku juga sih, dia udah bisa sampai segitu, aku harus bisa nih, kayaknya aku bisa kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Mungkin kalau buat aku melihat orang lain gitu, oh orang itu gila, aku lihat inovasi itu keren banget, aku nerusin punyaku ini kayaknya bisa deh aku lanjutin kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi kembali ke tujuan awal, terus ketika kamu belum selesai, kamu pengen istirahatlah, lihat keluar dulu, nyegerin mata dulu, maksudnya nyegerin mata nih, kamu searching yang lain gitu kan, biar nggak suntuk tuh matanya gitu kan, terus balik lagi, oh aku udah bisa kembali lagi, aku udah gitu. Oke, kembali ke tujuan diri sendiri juga ya, selain tujuan di proposal penelitian. Oke, keren banget nih Kak. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan kopsi nih Kak. Wow. Masih ada beberapa yang patah hati gara-gara nggak lolos kopsi kan. Jadi pertanyaannya adalah dari Ika Deksuni Putra, Kak, apakah kalau nggak lolos kopsi artinya penelitian kita jelek Kak ya? Enggak dong, enggak banget gitu. Maksudnya bukan berarti penelitian itu jelek kayak gitu.
tadi itu yang aku bilang, apa sih yang masih kurang dari kita? Oh, ketika kita udah merasa aku udah maksimal kok di sini. Nah, kadang ketertarikan orang itu kan bisa dibilang kayak ketertarikan orang-orang itu urgensinya beda-beda gitu. Oh, mungkin saat ini yang dilihat, yang dilirik urgensinya tentang ini gitu. Kamu punya inovasi tentang yang ini kayak gitu. Cobalah diangkat di perlombaan lain, mungkin di perlombaan internasional yang bisa kamu capai juga, maksudnya di event lain yang bisa kamu sesuaikan. Misalnya inovasi kamu tuh tentang teknologi, cobalah untuk mengikuti event-event teknologi yang lainnya yang mungkin lagi menyoroti hal itu kayak gitu. Jadi yang menjadi sorotan tuh inovasi kamu tentang apa. Mungkin saat itu inovasi kamu atau penelitian kamu itu belum tersorot karena sedang dilihat urgensi yang lain kayak gitu. Membahas judul-judul yang lain yang lebih mungkin saat itu lagi hangat-hangatnya atau lagi genting-gentingnya untuk dibahas kayak gitu. Coba kamu ikutkan di event-event lain yang memang fokusnya sesuai dengan penelitian kamu. Bisa penelitian sosial, ikutkan coba ke event-event yang tentang penelitian sosial atau tentang inovasi-inovasi teknologi terbaru. Nah, kan bisa dicoba tuh di banyak bidang kayak gitu. Kalau aku sih, buat aku semua ketika kita bisa membuat inovasi itu udah nilai plus sih buat diri sendiri. Nilai plus banget kayak gitu. Oke Kak, keren banget ya. Jadi untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk lolos opsi, jangan berpikir bahwa penelitiannya itu jelek ya, tapi tetaplah berusaha. Mungkin rezekinya itu bukan di sini gitu. Jadi untuk tetap berusaha, karena bukan ini aja gitu ajalnya untuk lomba penelitian. Oke, ini ada nih Kak, pertanyaan dari _y0. Kak, sebutkan 3 hal paling penting yang harus banget dimiliki oleh seorang peneliti dong. Oke, sebutkan 3 hal penting. Oke, mungkin buat aku, ketika kita meneliti, 1, punya niat, ya kan? Niat yang kuat. Oke, aku harus memulai. Terus, 2, tujuan. Mau dibawa kemana sih penelitian itu dibawa gitu. Jadi ketika kita udah punya niat, aku punya niat dan aku punya tujuan. Tujuan ini ya itu tadi tujuan yang di luar proposal ya, tujuan yang kan ada tuh di proposal ada tujuannya. Nah ini tujuan di luar proposal gitu. Mau buat apa sih penelitiannya gitu loh? Kayak ya udah buat lomba doang kan enggak? Emang buat misalnya emang buat menuin tugas akhir doang kan enggak? Gitu. Jadi di tempat lain kayak gitu. Tujuan yang benar-benar kita pengen buat menginovasi suatu permasalahan atau menginovasi suatu teknologi kayak gitu. Terus yang ketiga adalah mau membaca sih. Jadi mau untuk belajar, mau untuk menerima saran itu, jadi mau istilahnya mau untuk apa aja, mau mendengarkan dari orang lain, mau menerima saran, mau baca itu, jadi ada kemauan. 3. Keren banget ya. Jadi pertama minat, kedua tujuan, yang ketiga adalah kemauan. Iya. Oke, kita lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Heri Arum. Kak Queen pernah jenuh nggak, kayak bosan riset karena gagal terus, atau emang lagi masa jenuhnya gitu? Silahkan Kak. Oke, pernah dong pasti. Pernah banget gitu, namanya jenuh itu pasti pernah. Tadi di titik terendah untuk ketika meneliti, terus habis itu rasanya tuh kayak emang guna ya penelitian kayak gitu. Pernah banget kayak gitu, kayak ketika ngelihat orang lain kayak apa sih penelitian kayak ampas deh gitu. Aku pernah merasakan itu, kayak ya ampun penelitian orang lain keren banget, terus aku kayak gini ampas deh kayaknya. Itu pernah banget gitu.
Kak tadi. Oke, tadi sempat keputus Kak, tapi sekarang udah jelas. Ya, oke lanjutin ya. Pernah aku di down itu, terus habis itu di masa kayak capek gitu. Di masa capek itu pernah juga. Capeknya itu lebih ke udah diproses kayak udah di ujung, udah mau pengumpulan naskah, udah di ujung, tapi hasilnya nggak ada. Hasilnya nggak tahu apa. Itu ada kayak gitu. Jadi kayak udah di ujung, hasilnya itu nggak sesuai sama yang kita teoriin, yang kita cari teorinya itu nggak sama. Itu ada. Terus kok aku harus ngapain gitu kan? Ketika kamu membuat inovasi, oh menurutku ini bisa kayak gini, ternyata di ujungnya nggak sesuai sama ekspektasi kita, kayak loh ini nggak bisa buat apa-apa kayak gitu. Pernah banget itu yang pernah titik terendah aku sih. Oke, jadi saya kayak inget gitu loh, ada coach yang bilang kita kan dilihat paling kayak juaranya itu dia hebat banget sih juaranya, tapi kadang-kadang orang nggak lihat di belakang usahanya itu pasti kita pernah jatuh, pernah bangkit gitu. Jadi itu yang harus diingat. Untuk kalian yang masih sedih-sedih, jangan sedih, ingat pesannya Kak Queen, pernah pasti jatuh. Oke, ini ada lagi yang bertanya soal waktu, tips bagi waktu nih dari Kones Grace. Tips bagi waktu penelitian dan sekolah Kak, silakan Kak. Tips bagi waktu, kalau waktu itu aku ketika aku sekolah mungkin kebetulan sekolahnya juga maksudnya ekskul aku di penelitian ya. Oke, kayak keputus ya tadi. Jadi ekskul aku di penelitian, jadi ada hari yang memang sorenya itu untuk proses nyusun, proses meneliti gitu tuh ada, maksudnya dalam seminggu ada 1 hari lah ya itu. Tapi selain itu kita udah punya tadi, oke, aku punya itu tadi fungsinya mungkin timeline ya. Jadi kapan sih aku harus belajar untuk sekolah gitu, maksudnya untuk proses sekolah, dan kapan sih aku harus menyusun proposal, menyusun laporan, itu kapan sih? Kalau aku tetap sediakan paling nggak 10 menit dalam 1 hari untuk menulis. Ketika proses aku nulis proposal ataupun waktu laporan dulu ya, itu aku paling nggak nyediain 10 menit dalam 1 hari. Itu kan misalnya 10 menit dikali 7 hari gitulah. 10 menit tuh nggak kerasa lah, kalau pergi ke Indomaret udah serasa kayak PP lah ya ke Indomaret. 10 menit aja. 10 menit kamu niatin itu aja, 10 menit itu bisa paling nggak ketika kamu lagi jereng gitu, kayak lagi dapat hidayah gitu, kamu bisa menulis dengan gitu. Tapi paling nggak konsisten 10 menit. Ketika kamu bisa lebih dari 10 menit, lanjutin gitu. Tapi kalau kamu udah 10 menit, misalnya lagi kurang mood tapi 10 menit aja, paling nggak 10 menit kalau kamu nggak mood. Tapi kalau kamu mood, ya terusin gitu. Itu sih kalau aku. Oke, keren banget. Jadi kalau bisa luangin waktu setiap hari ya 10 menit, teman-teman bisa bagi waktunya. Dan itu tergantung lagi ke dari diri sendiri ya. Tapi keren banget nih, kamu jadi pengen kayak gitu juga nih. Oke, ini ada tapi lagi pribadi masing-masing loh ya. Iya, pribadi masing-masing. Ini ada dari Anissa Amelias. Kak, apa yang harus saya lakukan agar penelitian saya berhasil meski fasilitas di sekolah ada? Oke. Sebelumnya Anissa, di sana ada itu nggak, guru pembimbing kayak gitu, guru pembimbing penelitian kayak gitu. Nah, biasanya tuh kalau dulu kebetulan sekolah aku ada guru yang diamanai untuk membimbing penelitian siswa-siswanya gitu. Biasanya aku lebih cerita, Pak saya butuh ini, atau Bu saya tuh butuh
lab untuk meneliti ini kayak gitu. Karena beliau ini adalah seseorang yang udah guru, maksudnya udah melalui jenjang perkuliahan yang lebih tinggi dari kita. Biasanya mereka lebih bisa memberi saran. Misal, Bu, saya itu butuh lab kayak gini nih Bu, kayak gitu. Baiknya gimana ya? Boleh nanti difasilitasi apa ya Bu kira-kira gitu. Biasanya dulu difasilitasi untuk ke pengujian di universitas terdekat. Kebetulan karena sekolah aku dekatnya sama UGM, so aku bisa untuk pengujian di lab UGM kayak gitu. Terus kalau kamu pengen aku butuh alat ini untuk uji, misalnya untuk uji kekuatan suatu kayu gitu, kamu bikin kayu komposit, terus kamu pengen uji kekuatan, itu saya nggak tahu apa-apa Bu, Pak gitu. Biasanya aku tanya ke guru pembimbing. Nah, guru pembimbing ini satu, mereka bisa memfasilitasi kita buat tanya ke kakak tingkat, ya kan? Kakak tingkat yang udah lulus, yang udah alumni, dimana mereka pasti udah kuliahnya di mana-mana kan, di tempat macam-macam kan gitu. Biasanya mereka membantu alumni ini bantuin buat ini loh Dek, ada nih di kampus aku, atau ini Dek aku punya kenalan yang punya alat ini kayak gitu. Biasanya sih kalau dari alat kayak gitu. Terus misal dari belajarnya dari cara penyusunan ataupun cara presentasi, itu biasanya dari alumni kayak gitu. Makanya kadang tetap dengan ikatan alumni itu juga cukup harus dijaga juga, karena kadang kita bisa diajarin ini, dipinjemin buku gitu kan. Kadang kan kalau masih sekolah mana bisa sih pinjem buku di perpus kampus gitu, padahal kita butuh bukunya. Ya udah, akhirnya dibantuin pinjam oleh kakak tingkat yang lagi kuliah di sana gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi jangan sedih, biarpun sedikit fasilitas, tapi masih ada jalan menuju Roma, Kak ya. Iya betul, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan tikus maksudnya. Oke, kita lanjut ke ada nih Kak pengen diceritain dong pengalaman paling berkesan ketika ikut tinggal ISEF di Arizona dari Ifkans. Wow. Ketika di Arizona, wow, itu pengalaman yang mantap sih gitu, karena pengalamannya cukup panjang gitu ya. Mulai dari persiapan, dimana itu persiapannya cukup mepet banget gitu. Pengumuman itu aku lupa pengumumannya hamin berapa bulan, tapi hitungannya itu cukup mepet. Terus habis itu ketika kita berangkat, ya kan, ketika kita berangkat itu proses di jalannya juga banyak ceritanya. Dan begitu nyampe itu kan kebetulan Arizona itu tempatnya panas pakai banget ya, karena di tengah gurun, jadi penyesuaiannya juga cukup banyak gitu. Paling berkesan ketika di sana adalah, jadi pernah kayak waktu di sana itu kita kalau di ISEF itu kan nanti di tengah acara, maksudnya ada prosesi untuk kayak pemanggilan tiap negara gitu, maju bawa bendera kayak gitu. Bisa-bisanya saat itu bendera yang dari Indonesia itu ketinggalan di hotel. Jadi temen aku benar-benar pakai selendang. Jadi kan waktu di sana itu pakai baju kebaya, ya kan? Baju kebaya, bayangin waktu itu kita pakai, temen aku dari Bali, terus ada yang dari Lamongan, dan ada yang dari Jogja juga. Jogjanya itu 4 orang. Yang dari Lamongan juga pakai adat Jawa gitu. Temen aku lari pakai kebaya itu ke hotel. Bayangin buat lari ke hotel pakai kebaya, mau lari kayak gitu loh, kayak ini gimana? Bayangin lari ke hotel pakai kebaya dengan waktu yang mepet, tapi akhirnya sih terselamatkan karena ada yang bawa bendera cadangan gitu, maksudnya bawa bendera lagi gitu. Jadi persiapan sih itu, untung persiapan itu penting gitu, ada yang bawa cadangan gitu. Karena nggak bayangin aja lari di negara orang pakai kebaya gitu kan, balik ke hotel
ngejar bendera. Ini gue bayangin nih. Ngebayanginnya udah berat ya. Pusing dan keserimpet-serimpet. Oke Kak, ini ada lagi nih dari Andika Amelias nanya nih, Kak, oh ini udah tadi dia 2 kali ya. Ya. Oke, ini ada nih untuk yang lagi galau meneliti. Dari Ika Junisa, buat galau meneliti dong Kak, kalau galau gara-gara mantan udah biasa. Ayo silakan Kak. Waduh. Parah. Quotes. Jujur, aku itu kurang banyak buat metik-metik quotes gitu ya. Maksudnya kayak nyomot-nyomot gitu. Karena akunya sendiri, kalau misalnya aku sering kayak nulis ayo semangat gitu. Tapi aku sendiri kalau aku tulis ayo semangat tapi akunya enggak semangat, sama aja gitu, kayak enggak guna gitu buat aku. Nah, aku itu tipenya kayak menyemangati diriku sendiri gitu. Karena aku menganggap tiap orang itu tipe menyemangati diri sendirinya itu berbeda-beda. Jadi kalau aku, ketika kamu meneliti, terus kamu bisa membuat suatu inovasi dan perubahan, itu adalah nilai terbesarmu dalam hidup gitu. Kamu punya inovasi, ketika orang lain nggak bisa mikirin itu adalah nilai plus dalam diri kamu kayak gitu. Karena ketika kamu bisa meneliti, kamu menginovasi, kamu mempunyai hal baru, itu orang-orang tuh banyak berterima kasih ke kamu loh sebenarnya. Kalau aku sih kayak gitu ya. Oke, keren banget Kak. Sangat memotivasi juga nih untuk meneliti terus. Aduh. Motivasi. Oke. Ini ada yang tanya soal penghargaan Kak dari Fadli ya kalau itu Kak, apa aja sih itu penghargaan khusus berkaitan dengan kopsi Kak? Berkaitan dengan kopsi ya. Jujur waktu aku opsi saat itu belum ada penghargaan khusus ya. Mungkin Chandra bisa bantu karena kalau yang aku tahu baru ada di tahun baru-baru ini ya, kayak gitu. Soalnya waktu aku dulu belum ada penghargaan khusus, dan itu biasanya penghargaan khusus itu bukannya diberikan oleh ini. Jadi mungkin bisa dibantu jawab Chandra, karena kalau setahu aku itu kayak ada nanti yang memberikan atas misalnya special of apa kayak gitu. Iya sih, kalau setahu saya itu kayak misalnya dia punya uniqueness tersendiri gitu, tapi dia ada kayak sesuatu yang spesial kan. Iya, biasa kayak gitu. Kayak favorit gitu. Penghargaan khusus itu udah di buku pedoman, jadi kalian bisa baca di buku pedoman. Karena kalau dari tahunnya aku ya dulu, itu belum ada penghargaan khusus. Jadi dulu baru medali aja. Terus baru tahu itu juga baru tahun-tahun akhir-akhir ini itu ada, dan setauku itu spesial untuk apa kayak gitu. Kamu punyai special of apa, terus kamu dapat penghargaan khusus. Biasanya kayak gitu. Jadi kita pertanyaan terakhir satu lagi nih Kak tentang APMI. Tiba-tiba dia nanya, Kak di APMI ada program magang nggak sih? Dan kalau ada nanti belajar apa aja? Terus cara gabung APMI gimana nih Kak? Pertanyaannya kayaknya mereka tertarik banget ya sama APMI. Oke, makasih tadi pertanyaannya. Jadi nanti untuk APMI itu ketika kamu sudah APMI itu selama ini diambil dari yang jadi finalis di opsi maupun kopsi itu nanti kan tergabung dari dalam alumni opsi ya. Terus nanti yang bersedia untuk mengikuti gitu nanti ada kontak personnya untuk Kak aku pengen join ini, dan biasanya ada open recruitment-nya, misal untuk kan ada bagian-bagiannya ya, ada divisi ini dan lain-lain, itu bidang masing-masing itu biasanya nanti membutuhkan apa, terus biasanya dibuka opreknya kayak gitu untuk APMI sendiri. Oke, jadi ditunggu aja ya teman-teman informasi lebih lanjutnya. Oke Kak, ini pertanyaan Q&A-nya udah kejawab semua dan kita juga udah mau habis waktunya. Kakak bisa kasih closing statement
yang berkaitan dengan refleksi hikmah meneliti bagi sang juara sejati. Oke, buat teman-teman yang masih di sini, pokoknya jangan pernah menggantungkan sesuatu tuh, pencapaianmu itu pada kata juara. Tetapi ingatlah, juara itu jadi batu loncatanmu untuk pencapaian-pencapaian selanjutnya. Oke, keren banget Kak, ya ampun. Oke Kak Queen dan teman-teman semua, terima kasih udah hadir untuk hari ini. Dan ini ada quotes sedikit dari Sapa Sang Juara yang kedua. Winning and losing is not everything. Sometimes the journey is just as important as the outcome. Jadi, good luck everyone dan sampai jumpa di Sapa Sang Juara yang ketiga. Bye-bye semuanya. Bye-bye, terima kasih semuanya. Terima kasih Chandra.